NPM 220910126, Program Studi PGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Katolik Santo Thomas Medan. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan beberapa materi mengenai proses pencernaan pada manusia. Selamat menyaksikan. Pengertian sistem pencernaan pada manusia. Sistem pencernaan merupakan sistem yang memproses, mengubah makanan, dan menyerap sari makanan yang berupa nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Sistem pencernaan juga akan mencegah molekul yang makanan yang kompleks menjadi molekul yang sederhana dengan bantuan enzim sehingga mudah dicerna oleh tubuh. Proses pencernaan pada manusia terbagi atas 5 macam, yaitu yang pertama, ingesti. Ingesti adalah proses menaruh atau memasukkan makanan di mulut, biasanya menggunakan tangan atau menggunakan alat bantu seperti sendok, garpu, dan sumpit. Kedua yaitu pencernaan mekanik. Proses pencernaan mekanik yaitu proses mengubah makanan menjadi kecil dan lembut. Proses ini dilakukan secara sadar atau sesuai dengan keinginan kita. Ketiga yaitu pencernaan kimiawi. Proses pencernaan kimiawi yaitu proses mengubah molekul-molekul zat makanan yang kompleks menjadi molekul-molekul yang lebih sederhana sehingga mudah dicerna. Pencernaan kimiawi dilakukan oleh enzim, asam, dan air. Proses ini dilakukan secara tidak sadar karena yang mengaturnya adalah enzim. Yang keempat yaitu penyerapan. Penyerapan adalah gerakan nutrisi dari sistem pencernaan ke sistem sirkulator dan limpatik kapilaris melalui osmosis, transport aktif, dan difusi. Dan yang kelima yaitu penyingkiran. Penyingkiran yaitu penyingkiran atau pembuangan material yang tidak dicerna dari trak pencernaan melalui defekasi. Kedua, zat-zat yang diperlukan oleh tubuh. Berdasarkan keperluan tubuh, zat-zat makanan dibedakan menjadi 2 kelompok. Yang pertama, zat makanan makro. Contohnya yaitu karbohidrat, lemak, dan protein. Yang kedua yaitu zat makanan mikro. Contohnya yaitu vitamin dan mineral. Ketiga yaitu organ dalam sistem pencernaan pada manusia. 1. Saluran pencernaan. Saluran pencernaan mencerna makanan, memecahnya menjadi bagian yang lebih kecil dan menyerap bagian tersebut menuju pembuluh darah. Organ-organ yang termasuk di dalamnya adalah mulut, faring, esofagus, lambung, usus halus, serta usus besar. Dari usus besar makanan akan dibuang keluar tubuh melalui anus. Kedua yaitu organ pencernaan tambahan atau aksesoris. Organ pencernaan tambahan ini berfungsi untuk membantu saluran pencernaan dalam melakukan kerjanya. Gigi dan lidah terdapat dalam rongga mulut, kantung empedu, serta kelenjar pencernaan akan dihubungkan kepada saluran pencernaan melalui sebuah saluran. Kelenjar pencernaan tambahan akan memproduksi sekret yang berkontribusi dalam pemecahan bahan makanan. Gigi, lidah, kantung empedu, beberapa kelenjar pencernaan seperti kelenjar ludah, hati, dan pankreas. Berikut ini ialah bagian-bagian sistem pencernaan pada manusia. Yang pertama dimulai dari rongga mulut, kerongkongan, hati, kantung empedu, lambung, pankreas, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Ayo kita semua belajar sistem pencernaan pada manusia dari mulut hingga anus. Pada manusia dari mulut hingga anus. Makanan masuk mulut dikunyah oleh gigi. Terjadi pencernaan mekanik kimiawi. Terjadi pencernaan mekanik kimiawi. Lalu masuk kerongkongan, ada gerak peristaltik. Dorong masuk ke lambung dengan 3 macam enzim. Enzim pepsin, enzim renin, juga asam klorida. Pencernaan di lambung secara kimiawi. Pencernaan di lambung secara kimiawi. Terus masuk usus
Jadi penyerapan sari-sari makanan dibutuhkan oleh tubuh. Sari-sari makanan dibutuhkan oleh tubuh. Usus besar serap air hingga sisakan ampas. Ampas lalu dibuang keluar lewat anus. Itulah pencernaan dalam tubuh manusia, harus diketahui oleh kita semua. Harus diketahui oleh kita semua. Janganlah sampai lupa jaga pola hidup sehat, agar kita terhindar dari sakit berbahaya. Agar kita terhindar dari sakit berbahaya. Sistem pencernaan kita wajib dipelihara sebagai wujud syukur pada Tuhan yang esa. Baik, sekian penjelasan dari saya. Semoga semuanya memahami bagaimana proses sistem pencernaan pada manusia. Sekian dan terima kasih.